Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sutra dengan NIM 21N50199. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Quality Management. Big idea, memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, kemudian mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. What is quality? Definisi: manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to recruitment atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use atau produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama ada perencanaan kualitas, 2 menjamin kualitas, dan 3 mengendalikan kualitas. Teman-teman bisa melihat sendiri di sini. Kemudian ini gambaran umum tentang Project Quality Management. Output proses perencanaan kualitas. Rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, atau apapun standar yang digunakan. Kemudian quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC. Contohnya reliability, failure rate, availability, dan sebagainya. Ini output proses perencanaan kualitas. Quality checklist, daftar hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Contohnya seperti Progress Improvement Plan, Quality Baseline, Project Management Plan, atau update. Ini penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat efektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses perjalanannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Ini adalah alat penjaminan kualitas, ada cost benefit analysis, design of experiment, quality audit, progress analysis, dan sebagainya. Kemudian requested change, perubahan yang digunakan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. Kemudian ada organization progress asset. Kemudian ada update management plan. Ini adalah output penjaminan kualitas. Pengendalian kualitas dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk pada akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas yaitu keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian, saran tidak korektif atau preventif atau jika ada, kemudian saran perbaikan aturan, proses ataupun prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas, yang ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain itu ada Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Ini adalah contoh operator diagram.
Kemudian statistical sampling, metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Kemudian jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa data yang diinginkan, sampai sampel size. Sampel size sama dengan 2 kali 25 kali ke certain factor atau accessibility error. Ini kerangkaian faktor yang sering digunakan. Contohnya ini. Kemudian ada Six Sigma Defined. Target ini adalah informasi dasar Six Sigma. Target kesempurnaan adalah pencapaian tidak lebih dari 3.4 kegagalan atau 1.000.000 peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitas biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC. DMAIC define mendefinisikan masalah atau peluang proses dan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada measure, mendefinisikan pengukuran, mengumpulkan pengaturannya dan menampilkan data. Analisis, membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas atau biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Kemudian improve, mesintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol adalah verifikasi kestabilan, peningkatan, dan solusi yang sudah diprediksi. Ini adalah keunikan Six Sigma. Yang pertama itu informasi teknologi request and organization-wide commitment. Kemudian Six Sigma. Organization have the ability and willingness to adapt country objective like reduction errors and getting things done faster. Kemudian ada it is an operation philosophy that is customer focused and strives to drive out highest level of quality and improve financial performance at big works level. Kemudian example of Six Sigma organization. Ini Six Sigma and Management Project. Kemudian Six Sigma dan statistik. Six Sigma berarti standard deviation atau dalam metode ini. Standard deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Kemudian standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Ini adalah contoh dari standar deviasi dan distribusi normal. Ini juga adalah contoh dari Six Sigma defective units. Tabel konservasi Six Sigma. Violet adalah jumlah unit dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Kemudian ada defect, itu adalah jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggaran. Makin besar sigma. Diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Ini adalah potential cost atau Ishikawa diagram. Quality control cards and the seven run wrong. Contoh diagram kendali. Testing atau pengujian. Banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di sebagian akhir pembuatan produk.
Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Ini adalah diagram testing test in the software development life cycle. Ini teman-teman bisa melihat ada contoh dari Gantt chart for building testing into a system development project plan. Thank you, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.